Bab 2645, tidak akan melepaskannya. Melihat ketiga sosok itu, muka Charles tiba-tiba menjadi sinis. Dia mengenali identitas ketiga sosok itu sekilas dan berujar kepada Jerry, "Kak Jerry, ketiga sosok di depan adalah tiga bajingan dari pasukan Amerisol." Ternyata tiga sosok di depan adalah Mikael dan dua rekannya. Sesudah ketiganya keluar dari kolam, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas dan langsung mencari cara untuk meninggalkan pasukan kecil ini. Karena langit gelap, walau kemudian tiba-tiba kembali normal, kecepatan pemulihan mereka sangat lambat dan sulit bagi mereka untuk menemukan jalan keluar untuk sementara waktu. Mereka bertiga baru tak lama ini menemukan jalan dengan susah payah. Orang itu sangat menakutkan. Dia bahkan bisa mendesak Raja Serigala sampai ke kolam. Apakah dia berhasil membunuh Raja Serigala? Walau Jerry terlihat sangat menakutkan, aku rasa dia berpura-pura begitu karena takut kita akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Mungkin dia sudah sekarat seperti Raja Serigala. Bisa saja dia sudah mati di kolam sekarang. Dua orang di samping Mikael terus berceloteh. Sambil meratapi betapa mengerikannya Jerry dan Raja Serigala, mereka tidak lupa berharap agar Jerry dan Raja Serigala mati. Mikael sedang dalam suasana hati yang buruk saat itu. Dia sudah kehilangan beberapa rekannya dan menderita luka serius. Dia juga berselisih dengan para petinggi Ameriso. Dia takut kalau sesudah kembali ke Ameriso, dia akan langsung dibunuh oleh senjata canggih milik Ameriso. Kalau dalam kondisi prima, dia tentu tidak akan takut pada hal-hal ini. Walau dia tidak bisa menahan senjata-senjata canggih yang mengerikan itu, setidaknya dia mempunyai kekuatan untuk menghindar. Namun sekarang, luka dalam tubuhnya sudah parah dan dia tidak bisa begitu lagi. Mikael yang sudah kesal, tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan sinis sesudah mendengar ucapan dua orang di sampingnya, "Apa kalian masih mau kembali untuk melihat apa Jerry dan Raja Serigala sudah mati?" Keduanya mengangguk tanpa sadar, punya ide ini, tapi takutnya mereka belum mati, kalau kembali mungkin malah kita yang akan mati. Mendengar ini, Mikael menjadi marah dan berteriak sinis, "Lebih baik kalian pikirkan bagaimana kita akan meloloskan diri. Apa kalian pikir para petinggi Ameriso akan memberi kita kesempatan untuk hidup?" Sesudah mendengar kata-kata Mikael, keduanya terdiam. Di waktu ini, Charles melihat kalau ketiga orang itu sangat cemas. Sebelumnya, ketiga orang itu selalu ingin menyerang Jerry dan Raja Serigala. Charles melihat dan mendengar rencana jahat ketiga orang itu dengan sangat jelas. Charles sudah lama ingin membunuh ketiga orang itu, tetapi sesudah keluar dari lubang, dia tidak melihat ketiganya. Awalnya, Charles mengira kalau ketiga orang ini sudah dihabisi oleh Jerry. Namun sesudah dia bertanya kepada Jerry, ternyata ketiga orang itu sudah kabur. Hal tersebut membuatnya sangat marah. Melihat ketiga orang itu di sini, Charles langsung ingin membunuh mereka. Charles pun mendesak, "Kak Jerry, kita cegat ketiga bajingan ini dan segera bunuh mereka, kalau tidak akan sulit menemukan mereka sesudah mereka balik ke Ameriso." Jerry tentu saja tidak berniat membiarkan ketiga orang ini pergi. Sebelumnya, mereka berlima sudah bergabung untuk membunuh Jerry. Jerry tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ingin membunuhnya. Jerry juga mengerti apa yang dikatakan Charles. Ameriso sangat berkuasa. Kalau ketiga orang ini bersembunyi karena takut padanya, akan butuh banyak usaha untuk menemukan mereka. Sekarang, kebetulan bertemu mereka di sini, jadi Jerry pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Sebelum Charles sempat bereaksi, Jerry sudah menghilang dalam sekejap. Bersambung. Bab 2646, berlutut. Ketika Charles melihat dengan jelas, Jerry sudah muncul di samping ketiga orang. Kecepatannya bagaikan kilat. Apa dia benar-benar manusia? Charles hanya bisa menghela nafas, dan segera mengejarnya. Ketika Mikael dan dua rekannya tengah memikirkan langkah selanjutnya, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang penting dalam Ameriso dan sangat peka terhadap aura berbahaya. Kalau mereka tidak bisa merasakan gerakan ini, mereka tidak mungkin hidup selama ini. Mereka bertiga segera mulai mengerahkan energi mereka, siap beraksi kapan saja. Ketika mereka berbalik tanpa sadar dan melihat sebuah sosok tiba-tiba datang di belakang mereka, mereka tercengang. Karena orang yang datang tidak lain adalah Jerry yang seperti iblis.
Kamu. Ketiganya seperti melihat hantu. Mereka memandang Jerry dengan mata terbelalak, gemetaran dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Energi spiritual yang mereka kerahkan bergejolak di tangan mereka, tetapi mereka tidak berani menyerang Jerry sama sekali. Fakta kalau Jerry bisa muncul di sini berarti Jerry sudah membereskan Raja Serigala. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan keberadaan yang begitu mengerikan? Mikael menekan rasa takutnya dan memanggil Jerry dengan hati-hati, "Tuan Yang, kamu sudah datang." Melihat muka sinis Jerry, Mikael buru-buru menyanjung Jerry, "Aku tahu kamu pasti bisa membereskan Raja Serigala itu. Binatang jahat itu dan para petinggi dari Ameriso itu semuanya pantas mati. Kamu datang untuk menemui kami sekarang, apa ada yang bisa kami bantu? Kalau ada sesuatu katakan saja kepada kami siap melayani kamu dan pasti akan membuat kamu puas." Melihat hal itu, kedua rekan Mikael langsung bereaksi dan mengikuti jejak Mikael. "Tuan Mikael, benar Tuan Yang, kalau kamu butuh kami untuk melakukan sesuatu katakan saja kepada kami tidak usah melakukannya sendiri. Tuan Yang, kamu adalah idolaku. Aku akan mengikuti kamu sampai mati selama bisa, aku tidak akan pernah mengeluh dan akan melakukan yang terbaik untuk kamu." Ketiganya tahu betul kalau tidak ada gunanya sok di depan Jerry saat ini, mereka hanya akan mati dengan tragis, jadi mereka semua pun mencoba membujuknya. Jerry mencibir dan berujar, "Baiklah, kalau begitu aku punya satu perintah untuk kalian." Ketiganya sangat senang mendengar ini. Tanpa berpikir panjang, mereka menjawab tanpa ragu, "Tuan Yang, silakan katakan." Di waktu ini, Jerry berujar, "Aku butuh kalian bertiga meninggalkan nyawa kalian di sini." Selesai berbicara, aura Jerry melonjak, dia sudah siap mengangkat tangannya untuk membunuh ketiga orang itu. Jerry bisa sampai sejauh ini karena dia bukan orang bodoh. Dia bisa melihat sanjungan ketiga orang itu saat ini hanya karena mereka takut akan kekuatannya, bukan takluk dari lubuk hati terdalam. Charles juga sudah sampai. Dia terengah-engah dan menunjuk ketiga orang itu dan dengan marah berujar, "Kalian bertiga masih berpikir untuk menyerang Kak Jerry. Hari ini adalah hari kematian kalian." Ketiganya sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetaran. Mereka buru-buru berujar kepada Charles, "Saudara Charles, ini salah paham. Bagaimana mungkin kami, tiga semut, berani tidak menghormati Tuan Yang? Kami menyerang kalian sebelumnya karena kami mengagumi kekuatan Tuan Yang dan ingin belajar darinya." Tepat saat mereka berdua masih memeras otak untuk memikirkan alasan yang sesuai, Mikael sudah berlutut di depan Jerry. Bersambung.